Oke, Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Bu Mulyati, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik sih Bu kalau saya pribadi. Tapi sebenarnya saya ada yang mau diomongin sama Bu Cici. Sekarang Bu Cici punya waktu ya untuk saya. Ada Bu, kita kan sudah janjian kemarin, jadi saya bisa meluangkan waktu malam ini untuk Ibu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Bu Cici, sebenarnya saya tuh sekarang ini sedang bingung. Kenapa Bu? Boleh Ibu cerita? Iya, kan saat ini saya peran saya sebagai guru penggerak di kementerian begitu ya Bu. Tapi saya bingung di guru-guru di sekolah saya itu sebagian besar apa namanya kurang kurang mau begitu untuk mengubah mindset mereka sehingga berakibatkan siswa-siswa itu dilihat hanya sebagai objek begitu. Jadi tidak ada inovasi-inovasi di dalam pembelajaran di kelas. Padahal saya inginkan guru-guru itu mau kan dengan program penggerak sekarang ini banyak guru-guru di tempat lain yang berlomba-lomba untuk berebutan untuk mencari tempat sebagai guru penggerak. Tapi kenapa di sekolah saya kayaknya susah ya Bu. Itu sih yang buat saya bingung. Oke Bu, saya menangkap nih cerita Ibu. Kira-kira nih dari perbincangan kita malam ini, apa sih tujuan Ibu? Saya pengennya Bu, guru-guru di sekolah saya itu maksudnya bisa eksplor kemampuannya begitu dengan mengubah cara-cara belajar mereka pembelajaran di kelas dengan anak-anak, mengubah cara pandang mereka terhadap anak-anak, apalagi langsung dengan menjudge bahwa label-label macam-macam itu kan sebenarnya tidak baik untuk anak-anak, tapi guru ketika diperhadapkan dengan masalah langsung judge, padahal saya maunya masih banyak cara yang harus kita lakukan. Seperti itu Bu, sih saya mau guru-guru semakin kreatif dengan situasi, menerima perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Seperti itu Bu. Oke, jadi tujuan perbincangan kita malam ini Ibu mengharapkan guru-guru itu lebih kreatif, bagaimana memberikan pembelajaran yang tidak hanya memberikan judgement kepada anak tidak bisa, tetapi merubah Iya, pembelajaran untuk yang lebih memandang siswa itu sebagai objek tetapi bukan subjek, Ibu ya. iya Bu, benar sekali. Oke, terus kira-kira nih dari perbincangan kita nih nanti apa yang akan Ibu harapkan? Saya harapnya guru-guru di sekolah saya itu akan saling memberi penguatan begitu bahwa ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama keluar dari zona nyaman begitu sehingga apapun perubahan yang terjadi di luar sana itu kami pun di sekolah bukan hanya guru penggerak tapi semuanya akan ikut bergerak seperti itu Bu mau saya. Saya harapkan seperti itu. Oke. Nah, dari tujuan Ibu tadi dan harapan Ibu bahwa ingin ada perubahan mindset guru-gurunya untuk merubah pola mengajar mereka lebih kreatif sehingga siswa-siswanya itu mendapatkan manfaat pembelajaran yang lebih inovatif tadi ya. Nah, situasi seperti ini yang dihadapi di sekolah Ibu Mulyati itu bisa ceritakan situasinya seperti apa Ibu? Iya Bu, jadi begini, kami kan dari Dinas Pendidikan Kabupaten sudah menggaung-gaungkan bahwa ayo guru-guru semuanya ikut mendaftar sebagai guru penggerak, ayo ikut aktif di kegiatan-kegiatan KKG, FGMP begitu. Tapi kadang di sekolah saya ketika diajak, ayo Bu kita diskusi saling berbagi praktik baik, selalu ada yang guru yang muda-muda saja, kami yang sudah tua-tua ini tidak perlu lagi hal-hal seperti itu.
seperti itu, Bu, di sekolah saya. Jadi ketika ada hal baru yang disampaikan oleh pengawas misalnya di KKG, jadi kan kami seperti melongo begitu, dan kalau saya yang bergerak sendiri saya rasa agak repot juga, Bu, ketika tidak bersama dengan teman-teman guru yang lain. Itu situasi yang saya hadapi sekarang, Bu, di sekolah. Oke ya, jadi situasinya seperti itu Bu ya, walaupun dinas sudah menggaung-gaungkan untuk mengikuti program guru penggerak, kemudian aktif di dalam KKG, tetapi hanya sedikit saja guru yang mengikuti untuk inovatif perubahan-perubahan pendidikan yang terbaru Bu ya. Nah, baik nih, menurut Ibu Mulyati nih, bagaimana sih cara agar guru-guru itu bisa membuka diri mereka sehingga bisa menerima untuk transformasi itu mereka terima sehingga ikut serta dalam kodrat zaman sekarang ini kan, perubahan pendidikan sekarang ini, baik guru penggerak, kemudian keaktifan di KKG itu kan luar biasa kebermanfaatannya ya Bu ya. Menurut Ibu tuh gimana caranya supaya bisa merangkul mereka untuk bersama-sama bergerak, Bu? Ya. Kalau saya pikir-pikir, Bu, mungkin cara untuk merangkul mereka itu memberi kesadaran begitu kepada mereka bahwa kita ini mengajar bukan di zaman yang kita dulu jadi siswa. Jadi hanya dengan saya ajak ngobrol santai mungkin dengan teman-teman, saling bertukar pikiran begitu, bahwa masalah anak saya di kelas itu bisa jadi masalah juga di teman-teman yang lain. Nah, kalau misalnya kita tidak mau sama-sama belajar dari pengalaman-pengalaman guru-guru yang sudah berhasil di ruang kelasnya masing-masing, mungkin kita akan begini terus selamanya sampai pensiun. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya cara-cara yang bisa saya lakukan, yang pertama saya mungkin akan membuat kelompok diskusi kecil dengan guru-guru, tapi tidak dalam bentuk formal, hanya misalnya pada saat jam istirahat begitu, atau sudah jam pulang sekolah, menunggu jam pulang, jadi kita seperti ada kelompok kecil untuk saling bertukar cerita terkait hal-hal praktik baik begitu, Bu. Oke, jadi Ibu berpikir bahwa untuk merangkul rekan-rekan guru yang lain adalah dengan ngobrol santai, Bu ya. Ngobrol santai, tidak formal, berbagi, sharing bagaimana sih kendala pembelajaran yang ada di kelas gitu, bisa saling sharing dengan santai ya, tanpa tegang gitu ya, suasananya nyaman gitu, dari hati ke hati seperti itu, Bu ya. Iya, Bu. Apalagi kan kalau guru-guru di sekolah saya banyak yang umurnya sudah sepuh, yang selalu beranggapan bahwa mereka tidak butuh lagi belajar bermodalkan pengalaman yang sudah puluhan tahun mengajar. Jadi saya pikir itu salah satu cara yang efektif. Saya bisa share ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari di program guru penggerak. Dengan begitu mungkin mereka tidak akan merasa digurui begitu kan. Apalagi kami umurnya terpaut jauh. Jadi saya pikir hanya dengan berbagi cerita santai akan ada insight yang mereka dapatkan, sehingga itu bisa memicu mereka untuk kayaknya saya harus belajar deh lagi, saya harus belajar. Itu seperti itu sih, Bu, kalau menurut saya mungkin ya. Luar biasa, Bu, mungkin supaya ada getaran gitu ya, ada getaran dari hati ke hati sehingga bisa tergerak dengan dari intern ya. Iya, Bu. Nah, selain ngobrol santai, sharing, adanya chemistry gitu kan, ada lagi nggak, Bu, yang lain yang bisa merangkul guru-guru yang senior-senior nih agar bisa merubah mindset-nya untuk mengikuti program-program seperti guru penggerak dan yang lainnya untuk merubah pola pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran? Iya, selain cara yang saya sampaikan tadi, Bu, saya juga mungkin akan menghubungi, ada kebetulan teman saya, beliau juga umurnya
sudah seumuran sama teman-teman guru yang di sekolah saya, tapi teman saya ini umurnya memang sudah sepuh juga di sekolah yang lain begitu. Nah, mungkin saya bisa aja karena vibrasi si ibu ini, teman saya ini untuk belajar itu luar biasa sekali. Padahal beliau itu tinggal 8 bulan lagi mau pensiun. Cuman semangatnya itu memang luar biasa sekali. Saya pikir mungkin saya akan sekali waktu saya akan ajak beliau untuk datang sambil seperti memberikan support begitu bahwa saya pun sudah mau pensiun tapi saya mau belajar gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara juga gitu. Di samping itu tentunya saya tetap akan mintakan support dari kepala sekolah bahwa dukungan kepala sekolah itu penting sekali untuk hal ini. Seperti itu, Bu. Oke, saya menangkap Bu, luar biasa ya dari sharing dengan santai kelompok kecil. Kemudian juga Ibu akan mengundang guru senior yang motivasinya tinggi untuk menambah lagi motivasi grow mindsetnya guru-guru yang lain ya, udah dekat pensiun tapi masih semangat. Kemudian juga dukungan dari kepala sekolah, Ibu juga akan meminta dukungan dari kepala sekolah agar motivasi guru yang lain itu lebih tinggi dan lebih bersemangat. Baik, luar biasa Bu Mulyati. Kira-kira nih Bu Mulyati, kapan nih Ibu akan berbagi sharing dengan santai, kemudian akan mengundang guru senior dan meminta kepala sekolah untuk support motivasi untuk merangkul guru-guru nih, kira-kira kapan nih Bu? Nah, itu yang saya pikirkan waktunya Bu. Tadi saya pikirnya begini, kalau misalnya sekarang kan kita sudah masuk bulan Ramadan Bu. Ya, nah, belajaran siswa di kelas itu kan cuman sampai jam 11. Jam 10, jam 11 untuk kelas tinggi begitu. Nah, di sisa waktu itu mungkin saya akan gunakan untuk hal itu, Bu. Jadi sambil menunggu waktu pulang, karena kalau misalnya hanya duduk ngobrol yang tidak bertujuan kan, tidak ada manfaatnya. Jadi mending saya gunakan di sisa waktu kita itu untuk hal yang saya sampaikan tadi, Bu. Rencana saya seperti itu sih, Bu. Oke, Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan memanfaatkan waktu luang untuk sharing, berbagi bagaimana sih perubahan-perubahan yang harus kita dapatkan terkait program-program yang bisa mendukung pembelajaran dan juga kemajuan kualitas pembelajaran siswa ya, Bu ya. Luar biasa. Iya, Bu. Oke. Kemudian Ibu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk selain kepala sekolah nih tadi ya, selain kepala sekolah, selain guru senior yang sudah mau pensiun, yang motivasinya sangat tinggi, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan merangkul guru-guru nih? Siapa lagi? Rencananya kebetulan ada satu orang guru di sekolah saya itu, beliau juga CGP angkatan kelima, Bu. Jadi saya pikir saya bisa ajak untuk kerjasama ya, saya kolaborasi dengan beliau untuk sama-sama kita akan menghadap kepala sekolah begitu, dengan menyampaikan apa yang manfaat yang dirasakan oleh teman saya itu dan tentunya dengan saya juga. Jadi kita akan saling sharing dengan kepala sekolah terkait dukungan serta penguatan dari kepala sekolah untuk guru-guru di sekolah saya, Bu. Jadi ada teman satu orang saya yang CGP itu yang akan saya ajak. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu juga bisa meminta bantuan rekan CGP Angkatan 5 untuk membantu Ibu bagaimana sih dampak dari program guru penggerak ini yang sudah luar biasa merubah mindset Bu ya, agar lebih menguatkan lagi Bu ya. Iya. Ibu dari sesi perbincangan kita malam ini Bu, kira-kira nih apa yang bisa Ibu simpulkan dan Ibu dapatkan? Iya, ternyata untuk membuat satu keputusan itu saya tidak mesti bersusah hati karena saya bisa ngobrol dengan teman dengan cara-cara santai begitu, mengajak rekan untuk sama-sama memberikan penguatan kepada teman-teman yang lain bahwa
untuk belajar itu dia sebenarnya tidak butuh waktu yang harus lama sekali, tapi dengan cara-cara santai berupa diskusi, ngobrol santai, atau mengajak teman yang sama-sama senior begitu untuk memberikan cerita yang sama bahwa enak sekali ketika kita menjadi guru pembelajar. Jadi yang saya dapatkan malam ini luar biasa, Bu. Saya bisa dapat insight bahwa ternyata saya harus membuat kelompok kecil, saya harus melakukan pendekatan secara humanis dengan teman-teman guru di sekolah. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan saya, dengan kepala sekolah, sehingga apa yang saya harapkan dan tentunya juga menjadi harapan semua pendidik untuk tujuan ke anak-anak didiknya itu akan terwujud. Seperti itu, Bu, yang saya bisa simpulkan. Oke, overall dari semua perbincangan kita, apakah harapan Ibu dari tujuan yang Ibu sampaikan di awal tadi sudah memenuhi, Ibu? Sesuai harapan Ibu dari perbincangan kita malam ini? Iya, kayaknya sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau begitu saya tunggu cerita Ibu ya. Bagaimana pengalaman Ibu saat sesi sharing secara santai, kemudian mengajak rekan guru penggerak dan senior itu seperti apa? Keberhasilannya saya tunggu Ibu ya. Oke, Ibu. Makasih banyak Bu Cici atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih Bu. Saya pamit Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.